Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita membahas tentang haji. Ya tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, ya semoga Allah berikan derajat mabrur, ya dikabulkan semua amal ibadahnya di sana. Kembali bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, diberikan keselamatan dalam pelaksanaan haji di sana, dan yang juga di sana mungkin wafat, ya insya Allah masuk dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau bertanya silahkan angkat tangannya, silahkan. Iya, oke. Ya ibu. Iya yang di belakang sana, boleh berdiri, namanya dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya silahkan. Bolehkah saya membatalkan haji kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin Habib silakan untuk pertanyaan pertama, silakan Baik, jawab. pertama saya mau luruskan, banyak orang yang salah menyebutkan bukan ba'dal, tapi badal. Ya. Badal, emang kalau ba'dal artinya apa? Ba'dal itu setelah ba'da. Oh ba'da, badal Bu. Ba'da, jadi Badal. kalau badan ya badan. Gitu. Badal itu pengganti, artinya boleh atau tidak. Ini dibahas sama ulama kita dalam ilmu fiqih sesuai dengan riwayat apa yang disampaikan oleh para sahabat. Intinya boleh orang membadalkan haji kedua orang tuanya apabila memang anaknya itu sudah mampu. Terkadang memang seorang anak itu lupa ketika dia sudah mampu, orang tuanya meninggal dunia, dia lupa, oh orang tua saya ini belum haji. Maka bagi si anak tatawu'an, bukan kewajiban. Tatawu'an artinya sangat dianjurkanlah untuk mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tuanya, maka boleh dia membadal hajikan orang tuanya. Bukan hanya badal haji, umroh juga boleh. Syaratnya bagaimana orang yang badal haji? Pertama, orang yang membadalkan, yang menjadi badal dia harus sudah pernah haji. Oh. Kalau dia belum pernah menunaikan ibadah haji, maka tidak sah untuk dia membadalkan haji. Misal anaknya tiba-tiba baru pertama kali mau berangkat, pengen diniatkan buat orang tuanya, tidak sah. Maka yang sah buat diri dia sendiri, untuk orang tuanya tidak sah. Jadi syaratnya harus badal. Orang yang badal itu harus memang dia sudah pernah haji. Kedua, badal itu siapa? Orang yang tidak mampu. Pertama, yang dibadalkan. Pertama, dia sudah meninggal dunia. Kedua, boleh juga orang yang sudah sakit. Tapi sakit yang memang la yurja bur'uhu. Artinya sakit yang memang sudah nggak bisa sembuh. Vonis dokter ini sakit nggak bisa sembuh, nggak bisa keluar jauh-jauh, lemas. Walaupun dia punya uang, dia dalam keadaan punya uang, boleh dibadalkan hajinya. Ya orang tua banget memang yang sudah tidak memungkin lagi untuk mereka berangkat haji. Uangnya ada, boleh titipkan sama orang uang tersebut untuk dibadalkan hajinya. Jadi kalau ditanyakan
Boleh atau tidak membadalkan haji? Boleh. Boleh ya, boleh. Biasanya itu Bib, kalau kita pelaksanaan haji ya, suka ada orang menawarkan gitu. Kita lagi melaksanakan haji nih, boleh nggak misalnya, oh ini Pak mau dibadalkan nggak hajinya sama Boleh si Fulan? kalau memang kita punya keyakinan husnudon kita orang itu betul menunaikan. Masalahnya kan sekarang nih Masya Allah banyak tipu-tipu. Iya. Mengatasnamakan badal haji, dia nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi, dia nggak haji. Oh, Ya itu masalahnya. Tapi tetap husnudon kita walaupun kita salah. Saya husnudon kepada Mas David. Dia ini orang baik, ternyata nggak baik. Contoh. Ya. Aneh pulang dulu Ustaz. Apakah husnudon kita nggak dapat pahala? Tetap husnudon kita dapat pahala. Dapat pahala husnudon walaupun yang kita husnudon kan salah Iya, posisinya. iya. Tetap kita dapat pahala. Tapi melakukan hal itu boleh. Boleh, Boleh. siapa saja boleh menunaikan ibadah haji. Yang penting syurutnya orang tersebut sudah haji. Nggak harus anak ya. Gitu Nggak harus siapa saja orang Oke, lain. baik, Misalnya baik. kita punya kenalan teman-teman yang di Mekah atau di Madinah. Boleh kita minta tolong. Yang penting kita yakin dia menunaikan ibadah haji tersebut. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, gitu dong jangan tidur. Mau nanya nggak Pak? Nanti ya Pak ya. Coba ibu-ibunya dulu. Angkat tangan Bu yang mau nanya Bu. Yang kedua silahkan. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima Sukaiti dari Majelis Taklim Al-Amin RT 12. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana urutan haji yang benar? Dan benarkah harus membayar kurban ketika haji? Oh ya, baik. Itu aja Bu. Bagaimana jika tidak mampu? Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ima Sukaiti. Berdiri boleh coba lihat Bu diri Bu siapa? Bu siapa? Bu. Ibu Ima Sukaiti. Ibu grogi ya Bu ya? Grogi. Tenang Bu, saya juga suka gitu. Silakan Ustaz Zaki Mirza bisa menjawab, Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji yang banyak digunakan oleh haji orang Indonesia ini namanya haji tamattu'. Haji apa Bu? Tamattu. Tamattu'. Tamattu. Ujungnya pakai ain. Coba Bu, tamattu'. Tamattu. Paseh banget udah. Luar biasa. Apa itu tamattu? Ini dari akar katanya tamatta'a ya tamatta'u. Artinya bersenang-senang, happy, bahagia. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya mata itu sama. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan bikin happy nggak Bu? Emas bikin bahagia nggak? Wow, matre, ya nggak? Jadi haji tamattu itu haji yang bikin happy. Karena ada haji dalam bentuk lain yang dari awal sudah menggunakan ihram. Sedangkan berihram itu larangannya banyak Bu. Nggak boleh potong rambut sembarangan, betul ya? Terus yang bawa bini kudu jaga-jaga, sabar. Bini yang nggak boleh ganjen. Udah tahu lagi ihraman, papa. Nah itu nggak boleh. Gitu Bibi ya. Yang berat itu laki, subhanallah. Kalau perempuan masih boleh pakai baju yang sempurna. Laki kalau sudah berihram Pak, nggak boleh pakai daleman. Ya, jadi jangan sembarangan, duduk juga jangan asal ngablak aja. Lah mak wah borong saya noh, repot. Senang banget ini ya. Jadi tamattu itu bisa melaksanakan haji tidak harus berihram dari awal. Itulah kenapa dibilang tamattu. Tamatta'a ya tamattau. Bersenang-senang gitu ya. Ibu bisa menjauhkan larangan haji. Cuman ada konsekuensinya. Maka harus membayar dam. Nah, ulama fikih sepakat dam itu bagian dari prosesi kurban orang yang berhaji. Itu Ibu ya. Jadi haji tamattu ini enak Masya Allah. Udah haji pahalanya dapat,
pahala kurbannya juga dapat. Karena haji dengan kurban ini kan sama-sama punya nilai pengorbanan. Kurban itu satu akar kata dengan qoribun juga. Artinya dekat. Berarti orang berkurban orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang haji berkurban. Ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya ringan. Itu zikir dan sholawat. Ringan niatnya, ringan pelaksanaannya. Ada yang niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Puasa di bulan Ramadan. Ibu nggak sempat sahur nih, tapi puasa jalan terus, sah nggak? Sah, tapi pelaksanaannya berat. Betul nggak Bu? Apalagi hari pertama Bapak naik motor, stang motor belok kiri aja. Kemana Ustaz? Warteg biasa. Bahari. Nah, ada ibadah yang ketiga, udah niatnya berat, pelaksanaannya berat. Tuh haji dan umroh. Kalau nggak sekarang Bib di Jakarta kalau nggak salah kita daftar berangkatnya 45 tahun. Masya Allah. 45 tahun. Lah yang daftar nenek-nenek umur 60. Lah tawafnya bukan di sono, bukan di Padang Arafah, Padang Mahsyar dia. Jadi udah niatnya berat, pelaksanaannya juga berat. Berat, baik. Karena berat, maka tadi ada opsi pilihan. Nggak harus berihram dari awal. Silahkan membayar dam, tapi jelas bahwa segala larangan tetap berlaku ketika sudah berihram. Jadi ini proses haji yang banyak diambil oleh masyarakat Indonesia tadi. Haji apa Bu? Tamattu. Haji untuk bersenang-senang karena tidak harus berihram dari awal melaksanakan ibadah haji. Ya. Gitu ya. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Nih, Ustaz, saya pernah waktu lagi haji kemarin itu ketemu ada jamaah dari Jawa Timur. Dia bilang, "Ana haji tamattu nih." Apa itu? Apa maksudnya? Tangi mangan turu katanya. Apa itu artinya? Yang tahu mana yang tahu? Tangi apa tangi? Bangun, mangan, makan, turu, bangun, makan, Makan, tidur, bangun, makan. Haji mabur lah itu. Astagfirullah. Silakan ada yang mau nanya lagi, angkat tangannya Ibu. Ya, oke, silakan Ibu. Iya, yang di balik tembok. Iya, bersembunyi ini Ibu. Silakan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Main dari Majelis Taklim Asyifa RT 02 RW 08. Mohon izin Pak Ustadz bertanya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya menunda ibadah haji bagi yang sudah mampu? Dan yang kedua, apa ciri-ciri ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Fadl menjawab. Nabi mengatakan man zada malan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Nabi SAW itu mengatakan siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, badan sehat, hartanya ada, walam yahujja. Walam yahujani ay yuakhir. Ya, artinya walam ya tidak mau haji atau mentakhir-takhirkan, nanti saja umur 40, nanti saja umur 50. Maka Nabi mengatakan dikhawatirkan kalau dia meninggal dunia takutnya su'ul khatimah. Bisa meninggal dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi kalau dia menunda-nunda untuk berangkat haji padahal sudah mampu, sehat, jasadan, waruhan, wabatinan. Artinya jasadnya ada, ruhnya Masya Allah orang gak gila, ya, bagus semuanya, tapi tetap tidak mau berangkat haji, maka ditakutkan su'ul khatimah. Seperti tadi saya katakan, Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, laukana li jar musir. Aku punya tetangga yang kaya tapi tidak mau berangkat haji, walam usalli alaih. Kalau dia meninggal dunia, aku gak mau sholatin jenazahnya. Ya, jadi penting sekali karena itu menunaikan ibadah haji. Jalan-jalan ke luar negeri Masya Allah, boleh, bisa. Kenapa mau berangkat haji nggak bisa? Miliar-miliaran kita keluar duit untuk luar negeri lain, kenapa tidak bisa? Kemudian tadi yang kedua, apa tadi? Ciri-cirinya apa? Oh, sebenarnya nggak perlu cari ciri-ciri, berangkat saja.
Ada Rabi' bin Khaytham, seorang tabi'in tuh, Masya Allah dia sholat. Kan orang sebenarnya cari ciri-ciri sholat diterima gimana, ciri-ciri haji. Kata Imam Rabi' itu mengatakan, kalau seandainya kata aku tahu sujudku ini diterima oleh Allah, dikasih tahu ciri-cirinya, saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada yang tahu orang ciri-ciri sebenarnya, tapi mungkin habis pulang haji itu lebih takwa, lebih ibadah, lebih adab, lebih akhlak. Karena orang yang tahu, orang yang adab, mau haji mau nggak haji harus beradab, harus bertakwa. Gitu. Apalagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Setidaknya ada perubahan sikap ya Bib ya. Orang yang dari sebelumnya sama yang sekarang sepulang haji harus seharusnya lebih baik. Dan ingat nggak harus dipanggil haji di antaranya. Iya baik. Terima kasih banyak Bib. Jadi ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a alaihi sabilan. Wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil 'alamin. Ya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah itu Tuhan dari semesta alam. Artinya ini dasarnya tadi mengingatkan kita untuk wajib pelaksanaan haji, apalagi bagi orang yang sudah mampu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La